Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraini dengan NIM 0142S1A0200042. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup stres. Pada mata kuliah Manajemen Stres dan Konflik dengan dosen pengampu Ibu Resya Fahrunisa MPD. Ruang lingkup stres terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, pengertian stres. Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul karena adanya keinginan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Stres pada hakikatnya merupakan ketegangan emosional dalam interaksi antar seorang dengan lingkungannya yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang. Sedangkan manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan atau respon. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen stres dalam organisasi. Yang pertama, mengantisipasi kemungkinan munculnya penyebab stres. Yang kedua, mencegah terjadinya stres pada individu dan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, mengelola stres agar tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk. Yang keempat, memulihkan individu atau organisasi dari stres. Selanjutnya yaitu stres bisa menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk yang bersifat. Yang pertama, fisiologis, yaitu seperti perubahan yang terjadi dalam metabolisme seseorang, gangguan pada cara bekerja jantung, pusing, dan gangguan pernapasan. Yang kedua, psikologis, yaitu seperti ketegangan, mudah tersinggung, bersifat menunda pekerjaan, kebosanan, dan ketidakpuasan dengan pekerjaannya. Dan yang ketiga, keperilakuan, yaitu seperti menurunkan produktivitas, tingkat kemarkiran yang tinggi, mencari pelarian dengan merokok lebih banyak dari biasanya, dan keinginan pindah kerja. Selanjutnya yaitu faktor timbulnya stres. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu ketidakpastian lingkungan, baik internal maupun eksternal. Ketidakpastian lingkungan bisa menyangkut bidang ekonomi, politik, dan kekuasaan, dan faktor dampak perkembangan teknologi. Dan yang kedua, faktor organisasional. Faktor organisasional yaitu faktor tuntunan, tugas atau pekerjaan, peranan, hubungan interpersonal, struktur organisasi, serta kepemimpinan dan siklus kehidupan organisasi. Yang keempat, faktor diri individu, yaitu faktor dalam diri individu bisa berasal dari faktor masalah keluarga, masalah ekonomi, dan perbedaan-perbedaan individu seperti persepsi seseorang terhadap sesuatu, pengalaman, ada tidaknya dukungan sosial, tipikologi manusia, dan tipikologi perilaku manusia. Selanjutnya yaitu reaksi stres. Yang pertama, reaksi fisik. Reaksi yang mudah terlihat, sakit kepala, jantung, deg-degan, hilang nafsu makan, tangan dingin, dan sebagainya. 2. Reaksi emosi atau reaksi sifat, yaitu marah-marah, cemas, mudah tersinggung, pesimis, dan sebagainya. 3. Reaksi kognitif, yaitu atau reaksi otak, yaitu berpikir negatif, sulit konsentrasi, sulit berpikir. Yang keempat, reaksi tingkah laku atau reaksi sikap, yaitu menarik diri dari pergaulan, tidur berlebihan, jadi pendiam, jadi kasar, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu
Dampak stres. Yang pertama, terjadi kekacauan atau hambatan baik dalam diri pribadi maupun di dalam suatu organisasi. Yang kedua, mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan. Yang ketiga, menurunkan tingkat produktivitas. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.